Ketua Umum Pengurus Pusat Hakli. Bapak, tantangan terbesar saat ini teman-teman di Sakti, Pak? Jadi tantangan kita adalah bagaimana agar seluruh anggota yang telah bangga untuk menjadi anggota Hakli itu kebanggaannya mampu terukur melalui kompetensi yang sekarang sedang diatur secara standar. Kemampuan itu harus bisa melekat tidak hanya di puskesmas, tapi juga di rumah sakit, di SKPD, yang terlihat penyelenggaraan kesehatan lingkungan itu sebagai sesuatu yang memberikan bentuk kompetensi yang nyata. Nah, untuk itu tantangan kita juga ke depan ini adalah bagaimana kita akan mengintegrasikan data-data yang ada itu bisa secara digital, sehingga respon kita terhadap transformasi kesehatan itu telah kita siapkan melalui kemampuan anggota yang dapat meliput secara digital, kemampuan di dalam melakukan pengayaan kompetensi terhadap apa yang menjadi tugas dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, tantangan-tantangan lain tentu juga adalah belum meratanya jumlah tenaga sanitasi lingkungan antara kebutuhan dan penyediaan. Penyediaan cukup besar, namun kebutuhan yang besar itu sering terrealisasinya mungkin karena masalah geografis, lalu juga jumlah daripada lulusan itu banyak yang berkaitan kepada keterbatasan daripada kemampuan untuk bisa berada di daerah terpencil perbatasan kepulauan. Tapi bersyukur sudah ada program afirmasi, program Nusantara Sehat. Ini memberikan satu stimulus bagi lulusan yang baru saja postgraduate untuk bisa ditempatkan di daerah terpencil perbatasan kepulauan. Yang kedua adalah tantangan kita itu melihat tafsir daripada kesehatan lingkungan. Program sanitasi lingkungan tidak terbaca sama di masing-masing pemerintah daerah, sehingga ada yang melihatnya dalam hal promotif preventif itu dengan hal yang berkaitan kepada masalah personal. Tapi secara komunal itu perlu dilakukan penataan pembinaan dengan lintas sektor. Yang ketiga adalah tantangan yang diperlukan itu adalah mengenai masalah kemampuan daripada anggota untuk memperoleh pengayaan dan penyegaran di dalam mendiagnosis wahana media lingkungan itu berdasarkan kebutuhan teknologi masa depan. Hakli telah menyiapkan satu perangkat yang berkaitan kepada e-san, kemudian ada e-smart, yang nanti semua program itu akan mempunyai aplikasi yang dapat terlaksana, dan inilah yang diharapkan nanti pada seluruh TSL itu mempunyai kemampuan dalam partisipasi terhadap teknologi digital. Tadi mungkin apa saja keluhan di lapangan, Pak, di DPW provinsi-provinsi ini? Ya, keluhannya hampir sama, seragam, bahwa mereka ada yang mendapatkan tugas beban itu lebih banyak, tidak sebanding dengan jumlah. Yang kedua, ada keluhan yang berkaitan mau bekerja tapi sarana prasarananya tidak mendukung untuk melakukan diagnosa. Keluhannya lagi adalah mereka tidak terbaca di dalam laporan untuk kenaikan jabatan fungsional.
Yang keempat, ada yang mereka jiwanya untuk berada di kesehatan lingkungan, tapi dalam penempatannya mereka dimasukkan ke tempat yang lain. Nah, artinya antara hati dengan kenyataan berbeda, dan juga keilmuannya juga menjadi harus menyesuaikan. Yang kelima adalah banyak mereka melakukan satu tugas tambahan yang akhirnya menenggelamkan kompetensinya. Namun dengan adanya jabatan fungsional ini, keluhan-keluhan itu menjadi satu bentuk yang harus dilakukan perbaikan. Begitu juga ada keluhan yang sesungguhnya di daerah yang di pusat itu sudah masuk di bidang P2P, di daerah masih ada yang berada di bidang yang lain. Sehingga mudah-mudahan di tahun yang akan datang berjalan ini sudah mempunyai keseragaman dimasukkan ke dalam bidang P2P. Nah, begitu juga keluhan yang terkait mengenai pendanaan dan kewenangan. Jadi dalam kegiatan pendanaannya minim, kewenangannya terbatas. Sehingga dengan keluhan-keluhan itu kita mencatat sebagai sebuah catatan-catatan yang harus dikoordinasikan dan juga harus disampaikan. Begitu juga ada lagi keluhan yang berkaitan di rumah sakit yang mereka tidak terlihat sebagai keutuhan di dalam kesehatan lingkungan tapi bergabung. Tapi sebetulnya itu teknis, tinggal bagaimana mengkomunikasikan bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit itu sangat banyak dan sangat luas apabila dikaji dengan mendalam. Pak, satu lagi Pak, mungkin Ya. menurut Bapak Jatim sendiri bagaimana Pak? Jatim sangat bagus di dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungannya. Tinggal peran daripada OPHKLI sebagai organisasi profesi perlu secara intens mempunyai 3 fungsi, yaitu melakukan advokasi, melakukan koordinasi, dan juga melakukan kolaborasi. Inisiasi dan inovasi itu sangat penting, karena kunci yang ada tersisa dari OPHKLI adalah bagaimana melakukan rekomendasi di dalam modifikasi, substitusi, dan juga melakukan sebuah stimulasi terhadap masyarakat untuk bisa berpartisipasi, modifikasi terhadap pengubahan kondisi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, substitusi melalui teknologi tepat guna. Begitu juga mengenai masyarakat, kita melakukan perubahan KIE melalui bagaimana mindset masyarakat dirubah dalam memperlakukan pengelolaan sanitasi lingkungan. Sehingga dengan demikian konsep-konsep yang ada di Jawa Timur itu sudah dilakukan, tinggal bagaimana mengupayakan tersebut secara promotif dan preventif bisa konsisten. Agar apa? Agar benar-benar ukuran-ukuran, karena masyarakat maupun para pengambil kebijakan melihat ukuran kinerjanya stunting turun tidak tahun 2024 dari sektor yang bisa dikontribusikan oleh sanitasi lingkungan. Lalu bagaimana dengan program TB? Apa kontribusinya untuk bisa menurunkan sanitasi lingkungan dalam promotif preventif dalam kaitan terhadap penanganan rumah aman kuman? Begitu juga mengenai diare, apa kontribusinya di dalam pengelolaan air yang sehat dan aman. Begitu juga hal yang terkait mengenai masalah DBD, Denjoy, apa yang harus dilakukan oleh anggota HAKLI yang mereka mempunyai keterampilan di dalam melakukan surveillance kesehatan lingkungan, melihat breeding, resting, feeding daripada faktor, apa yang harus dilakukan pada sumber-sumber tempat penularan tersebut, sehingga dilakukan modifikasi yang tidak mengurangi daripada kompetensinya untuk bisa memberikan rekomendasi. Kira-kira begitu. Ada di NGO, sehingga singkat cerita April 2023 jumlahnya 32.269. Ada yang sudah pensiun, ada yang tersebut, padahal jumlah tersebut. Dari jumlah tersebut pertanyaan kita melengkap dengan ruh jiwa kita. Kalau kita berbicara